Nah urang yang tanya mak Nabi. Penyebab-penyebab yang le urang tamang neraka potra. Waqala maka jawab oleh Nabi alaihi salam ajwafan wa baruhum. Toh dua baruhum, babah dan farad. Sabar ngata pun orang kan? Babah dan farad. Babah dalamnya lidah, farad terboti. Yang kenyan letak urun tamang neraka gara-gara babah dengan gara-gara farad. Pemakaian farad tanpa terkendali tamang neraka, pemakaian lidah tak terkendali juga akhi-akhi tamang neraka. Ya, jadi maka yang letak di pertama orang lain nerakanya dua baruhum. Ajwafan wa baruhum, babah dan farad. Al aslusani syarhul kalam. Asal yang kedua adalah syarhul kalam. Raya haba. Adapun tegak pegah haba. Yang penyakit sih menyabuno le tak termaju je ke penyakit, menyajino le pegah haba penyakit sih. Sakit dro tu gara-gara haba. Man pun salah mengepegah ide lidah kamu, harimau kamu. Miawai kalau kita baca lisanukum asadukum kiban orang. Katua bahasa Arab di. Lidah kamu, harimau kamu. Artinya lidahnya sesuatu yang membahayakan diri kitanya. Gara-gara lidah kitanya payah damang penjara. Gara-gara lidah kitanya itu nak lego. Jadi bahaya. Maka gesarankan kitanya baik le pegahaba. Wadzalika la budda min qat'ih. Bermula demikian itu tidak boleh tidak daripada kohnya syarhul kalam. Le habanya hanjatna. Pakon. Fa inal jawarih kullaha tu'athiru a'maluha fil qalbi. Karena sesungguh jawarih anggota tubuh kulluha seluruh anggota tubuh kitanya memberi bekas amalnya ke dalam hati. Jino hati dalam arti jiwa nyo sangat dipengaruhi oleh amal jawarih. Pekerjaan yang tak lakukan buat kitanya sehari-hari, apapun yang tak lakukan nyo mengefek kedih kepada batin, kepada hati. Nyo lagi yang kalah uraian dilikut. Pajan dilikut, puasa likut. Bahwa amal kedanyo nyan, amal jahat dan amal baik yang kedanyo lakukan ada efeknya ke dalam batin. Menyo dapu buat bro, nyo membuat jiwa kedanyo nyan kuto. Jiwa kedanyo nyan ditimiki yang buruk-buruk. Tetapi menyo kedanyo orang yang banyak melakukan amal baik, maka jiwa kedanyo menjadi baik. Yang kekun jawareh, amal jawareh mempengaruhi ke dalam hati. Dan termasuk lidah, lidahnya jawareh, anggota luar. Makanya lidah yang pegahaba sangat mempengaruhi cit kepada hati saban lagi anggota yang lain. Walakin lisan akhas bih, tetapi lidah lebih khusus lom dengannya taksir kuno. Lebih berat lidah lom. Menyebut yang tak lakukan sehari-hari dengan jaronya mempengaruhi kepada batin, maka ucapan lidah lebih sangat mempengaruhi kepada batin. Pakon, li'annahu yu'addi anil qalbi ma fihi minaswar. Karenanya lidah menunaikan daripada hati akan sesuatu yang ada di dalam hati daripada surah. Maka dikehendaki oleh titip satu kalimat akan satu surah di dalam hati karena menghikayahkan baginya surah yang ada di dalam hati. Maka karena demikian apabila ada yaitu sulit hasil dalam hati surah sulit wajah dan bengkok dengannya oleh muka hati. Jina menyebut jaro dapat mempengaruhi hati, maka ucapan lidah lebih sangat mempengaruhi hati. Pakai lagi nyan. Karena ucapan lidahnya dasar ji dalam hati. Dasar ucapan lidah dari hati. Putra yang harus diucapkan, pu yang tanek pegah. Lagi katanya surah kitab. Kibancara atas surah ajungan lidah apabila surahnya golomna di dalam hati, di dalam telepon. Maka jiwa teh hanam form surah payah ia milih atu begot. Nah, nya kai kerja hati le minta surah le. Ban kai temu oh ka baru pegah. Kon awai pegah yo le. Ada hanam form dro tu pegah yo le, ada surah yo le. Hai tim lagi nya. Menyamanan
lidah berucap tetapi dasar jih ada dalam hati. Maka sangat erat hubungan ucapan lidah dengan hati. Lidah dipegah dasar dalam hati, dan lidah yang dipegah, apapun yang diucapkan oleh lidah maka surahnya terukir di dalam hati langsung. Yang kejut menyautannya sering pegah yang beruk-beruk, maka hati kitanya lebih sering terukir yang beruk-beruk di dalamnya. Maka hati kitanya akan disemikir ke yang beruk-beruk aja. Orang apabila sering kepegah yang gad-gad, maka hati kitanya akan gad. Lagi yang kalah tak betul yang kalah, antara hati dengan lidah saling mempengaruhi. Pikiran yang gad di dalam hati membuat lidah diucap yang gad-gad. Ucapan yang gad-gad pada lidah membuat hati kitanya isi mikir yang gad-gad. Jadi saling mempengaruhi dua haji. Yang kejut kepegah ini menyo hati katanya golong betul-betul ingat ke Allah, maka lidah ucapkan berzikir aja ile, ngelidah aja ile. Hana alam hati ke hana ile pun. Karena bagan dengan takun-kun aja akhir ji hati pun diikut. Untuk ketika hati ka teringat kepada Allah, ka berzikir kepada Allah dengan hati, maka lidah juga diikut. Yang kena yang begah saling mendukung dua. Lagi motor lagi motor putra lagi motor. Antara bahan motor dengan mesin dipergerak bahan dibantu mesin. Ini apa kan? Jadi pon motor tedeng. Nyan untuk menggerakkan mesin pertama kali, menggerakkan bahan pertama kali dari mesin. Dah tegen gah haju. Maka ji untuk jak phone nyai gigosa ile. Karena gigosa mesin kuat pada gigosa. Untuk menggerakkan motor yang sedang berhenti, nyo harus ngigosa. Igole hai pusing bahan le igole. Karena mesin limah igole. Maka harus ngigosa ile pun. Ketika ban kamu mulai bergerak, motor kau berjalan, nyen ada tak pasal igo dua, tenaga mesin kau berkurang, tapi hana boleh karena bahan kau ijak. Sama dengan tenaga mesin kau bantu oleh bahan. Wate mutamah kecepatan bacu truk pasal igo le. Wate kata plung kecepatan tinggi, igo limong hana pengaruh le. Bahkan karena kecepatan mesin dibantu oleh bahan, kecepatan bahan dibantu oleh mesin. Olehnya laju tambah turbo sama tu. Padahal turbo hanya banyak-banyak iji. Tapi iji karena kai pusing le mesin dengan kecepatan tinggi, maka iji menambah tenaga untuk mesin. Dan mesin terbantu dengan turbo ibu dip le mesin. Menancik bahan dipusing le mesin terbantu dengan bahan, dengan putaran bahan yang kanan. Nyo kemana kejadian iji antara lidah katanya dengan hati. Jadi ucapan lidah mewarnai hati, ada pikiran, sikap yang ada dalam hati dapat mengatur ucapan lidah. Menyorang yang gad di dalam hati, maka genyan akan geucapkan yang gad-gad. Menyorang yang geucapkan yang gad-gad, maka pikiran genyan juga akan gad. Yang kejut, lidah payah jaga. Karena bila kitanya tak pegah haba sembarangan, tak pegah haba yang salah-salah, akhir jiwa kitanya akan terpengaruh dengan ucapan. Urangnya je tak pegah tak musulit higa, tapi yang lusa gedeh musulitnya kaji kemangan. Bahkan karena kebiasa. Pun terpaksa pai tak musulit tiga-tiga karena pun musulit gegod. Ya mana alasan ni lepon. Oleh yang kemangan sehingga katabiat dia yang musulitnya. Karena alamati. Begitu karena alamati, maka lidah lebih sering dimusulit daripada barakon. Banyak kon le terpaksa. Wateka sering dimusulit, batin katanya kam tamah mangan ajulah dengan musulit. Akhir ji antara hati dengan lidah katanya sepakat untuk musulit selama-lamanya. Nyan menan pengaruh. Gimana? Jiwa artinya penena pengaruh dat artinya kalbu sanobar jantung pompa darah lah gaji roh yang termaksud
Wa idza kana fi syai'in minal fudul mustaghna'an iswadda bihi wajhul qalbi. Abuna idza kana kaziban, apabila ada tutur kedanya yang sulit, niscaya hasil ke dalam hati surah sulit ida maulah mati. Sebab dah pegah habas sulit ida mau sulitlah mati. Wa wajja bihi wajhul qalbi, dan cekok dengannya oleh permukaan hati. Gedamsilkan hati na muka kah hirut muka hati katanya. Pakan gara-gara pegah habas sulit. Wa idza kana fi syai'in minal fudul, dan apabila ada kalam pada sesuatu daripada fudul yang mustaghnaan, yang tidak perlu, nyokong sulit hana, tapi pegah haba atau hana perle, nyan iswadda bihi wajhul qalbi, hitam dengannya oleh permukaan hati. Muka hati katanya je ke hitam, gara-gara katanya tak pegah haba yang hana perle, hana sulit padahal, tapi hana faedah. Haba yang hana faedah bikin fudul, maka efek ji adalah hitam hati, wa adlama, dan gelap. Support hati. Yang kejut, orang support hati, bikin benak hati, tak pubut hitam jeut-jeut. He tak purno hitam jeut-jeut. Akan hati support. Hana cahaya, pusubab support. Gara-gara le pegah haba yang hana perle. Gara-gara le pegah haba yang sia-sia. Kan salah, tapi hana faedah. Hatta tantahi kasratul kalam ila imadatil qalbi, sehingga sampailah banyak kalam itu kepada pumati hati, mematikan hati, bunuh menggelapkan. Sigogo tak pegah haba yang hana faedah, nyo membuat kegelapan di dalam hati. Apabila kau sering-sering membuat mati hati, mati total laju. Artinya mati tidak dapat menerima sedikit pun le kebaikan. Tapi gelap mungkin diterima tiga go. Nyo kagakkan bahasa hati ka mati. Sang karab saban ngan khatamallahu ala qulubihim. Ka khatamallahu ala qulubihim nyan hidup sapule yan berangapun dah pegah hitam mali. Jadi lagi urang menyanjan mau hidayah. Ka mau ka susah. Ka lagi piuh beut. Engka telefon kampung. Akhir ji kerja ayah kena bocor rahsia lelia. Ni penjara 3 pulang. Yang hitam beut le. Pun masalah. Pulang. Ci jak kena oleh 3. Nyan nala dumpu yang tak pegah hidup le. Hek tak pegah ba. Maka menyanjan lun tayang. Kajigat na manteng pat tak pegah ba, manteng je ka dengar nyai le yang pun han ilung ka o ka ja o ju he tak pegah ba ndek mendua jam thapu tanah tak thier. Maka ji tayang ile misilung pegah ba manteng ka tim dengar. Apabila nasihatnya bermanfaat manteng na rencana cok, ataupun lagi sikap yang na lamati han dapat balik le ci pegah jirat mandang. Menyajut ini ada pegah bah. Putra masalah ci pegah. Tak pegah tu lehnya langsung berubah. God yang menal lu awal siat mandang. Jeut awal siat jeut. Nyan mandang hidup nasihat. Nyan kalau mati hati support mandang. Menyo support napat puhu lampu. Menyo sakit napat ubat. Menyo mati ki banda ubat. Urang sakit jeut ubat. Orang mati hana dapat ubat. Walaupun orang sakit lebih berat sakit daripada orang mati. Betul? Nah orang sakit lebih berat sakit daripada orang mati. Orang mati hana nanti berat sakit ke? Kadang-kadang kita damai rumah sakit pun sakit. Hana bacut agai. Cuma pilih bacut agai ni tu. Ada kan mati. Sira orang tu diponis penyakit ka jantung, ka paru-paru, tapi hana mati. Kalau mati lah, makanya berat sakit orang sakit daripada orang mati. Tetapi walaupun berat sakit orang sakit, menyokon mati mantang dapat ubat. Menyo mati ada sakit hana berat hana dapat ubat li. Yang kejut menyo ati yang ka mati nyan adalah ati yang hana hidup pelajaran tapuli. Perangkap dah pegah kon mendum, nya keun ati ka mati.
Salah satu penyebab ni adalah kasratul kalam. Ledat pergahaba yang sehingga dapat mengakibatkan mati hati. Walidhalika, karena demikian neperaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan urusan lidah. Jadi masalah lidah nyo adalah masalah yang raya nak pegah oleh Nabi. Nyan hal yang berat, hal yang perlu tak pasang pikiran. Nyan kon masalah ubud, kon masalah sepele, kon masalah yang dia tak abaikan. Nyan makna ge peraya. Maka berkata ianya Nabi, may yatawakkal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkalu lahu bil jannah. Siapa yang tawakal, nyo tawakal dalam arti memelihara. Hajino tawakal makna droi serah bak Nabi, artinya menjaga. Seorang yang dijaga karena lun dengan barang yang ada di antara dua buah tulang lahiannya. Tulang lahin adalah tulang rahang. So yang menjaga sesuatu yang berada di antara dua tulang rahang, artinya lidah. Warijlahi, dan siapa yang menjaga sesuatu yang ada di antara dua kaki. Depu. Nukik faham depu. Siapa yang menjaga sesuatu yang ada di antara lungkik fa, atawakkalu lahu bil jannah, niscaya aku jaga baginya dengan surga, aku serahkan baginya dengan surga. Menanlah. Tapi nyo riwayat berbeda-beda hadisnya, lafaznya beda-beda. Sebahagian kon atawakkalu atakafalu, kakemenan. Yang kesimpulan daripada hadisnya, siapa yang menjaga benda yang ada di antara dua tulang rahang, maksudnya lidah, dan juga dijaga sesuatu yang ada di antara dua kaki, artinya kemaluan, niscaya orangnya masuk surga. Menan tak ago? Menan. Karena kerusakan timbul daripada dua bohnya cukup le. Hana jaga lidah, nyo binasa orang. Hana jaga kemaluan, juga orang binasa. Tetapi apabila kemaluan kai tak jaga, lidah kai tak jaga, nyo kebanyakan hal yang buruk-buruk kan terjaga, maka akhirnya masuk surga yang benar. Jadi dua bohnya yang paling berat rupanya. Yang duduk antara dua boh tulang rahang, maksudnya lidah. Yang duduk di antara dua boh kaki, yang katanya nyampe jaga. Baik pula haju hoi yang lelaki droi. Dia urung pulih lidah. Pu yang lelaki pegah habai lidah, pegah haju pu yang lega. Nyan bahaya. Pu yang lelaki li yang duduk di antara dua buah pak, pu turut di mandum. Nyan bahaya. Keselamatan katanya bahaya. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan jiwa katanya, ataupun keselamatan katanya di akhirat. Waqala alaihi salam, wa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan adakah yakubun nas Kiban? Dah menikah. Oh, wasuila, dan ditanyakan akan Nabi daripada aksar yang terbanyak di antara sesuatu yang memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, orang yang tanya sama Nabi, penyebab-penyebab yang le urun tamang neraka potra. Waqala, maka jawab oleh Nabi alaihi salam, ajwafan wa baruhum. Toh dua baruhum, babah dan farad. Sabar ngata pun orang kan? Babah dan farad. Babah dalamnya lidah, farad terbotu. Yang kenya letak urun tamang neraka gara-gara babah dengan gara-gara farad. Pemakaian farad tanpa terkendali tamang neraka, pemakaian lidah tak terkendali juga akhirnya tamang neraka. Ya, jadi makanya yang letak di pertama orang lain nerakanya dua baruhum. Ajwafan wa baruhum, babah dan farad. Nyo mandang saban maksud dengan hadis dilikut. Dan nekeun li Nabi alaihi salam, wa hal yakubun nas nasu punasa. Pubari wajibna barihinan.
Dah baik nak bari hana hai adanya. Hana bari mangad ada baca nasa. Makanya mangad hana bari ngana. Wa hal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan adakah di mampu mana? Mesti taman urang bau tapu khom adana putra rakeun. Tapu po hidung adana putra bahasa adanya. Hah? Mana lungkup? Lungkup kau mencerup ke yang bermerasa. Kan menteri tasuh dalam khom adana khom dah kena. Hah? Khom. Kaya bahasa ke cocok dengan bahasa adanya merata 3 คืน นะ menelungkupkan tak beres. Dan adakah dipekom akan manusia atas hidung mereka itu manusia, melainkan oleh hasil panen lidah mereka itu. Asal hidungnya hasil panen. Jadi kena pegah nyan hal istifham ingkari. Hal di sana istifham ingkari artinya tidak ada sesuatu yang dapat dipekom urang bak tanah dalam neraka jahanam melainkan oleh hasil panen lidah. Uronyo gedanya tak pegah haba apa yang galak dengan lidah, wate tak panen hasil pegah haba gedanya orang akhirat yang kenyan tukang cok gedanya peduk dengan tapak kedih dalam neraka jahanam hidung ilai kenang. Karena mana akhirnya ruh hidung mana ji. Jadi yang gedanya kenang wate kenang trom wate rebah kanya hidung telefon kecuali hidung pesek orang nak kenang hidung ni hidung mencung ni hidung telefon kedai buat tanah haju nyan yang tukang pekok khop gedanya buat tanah dalam neraka jahanam yang kenyan hasil panen daripada usaha lidah hidungnya. Artinya nyan termasuk peranan yang paling raya urang tamong neraka gara-gara tegah pegah haba. Waqala dan nekun li Nabi dalam hadis yang lain, man samata naja. Siapa yang diam selamat, terlepas. Urang iem biasa selamat. Urang pegah haba nyo yang bahaya. Nyan baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Di dunia katanya selamat dengan taim, di akhirat juga katanya selamat. Le tak pegah haba di dunia katanya bahaya, di akhirat katanya dalam bahaya. Dan berkata baginya Nabi oleh Mu'ad pernah ditanya Pak Nabi, ayul a'mali afdal, apakah amalan yang terlebih baik? Putra amalan yang lebih good. Jawaban Nabi hendak jawab, fa akhraja lisanahu, maka mengeluarkan ianya Nabi akan lidahnya dan meletakkan ianya Nabi atasnya lidah akan tangannya. Pada katanya putra amalan yang lebih hebat kepedebik lidah luar peduk jara. Nyo adanya. Katanya putra amalan yang lebih hebat. Gedunyo oleh Nabi buat lidah. Pakon artinya menjaga lidah yang kenyan amalan yang paling god. Adanya apa yang jaga. Karena begitu gedanya hanale lidah pegah haba, keselamatan gedanya lebih le. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka amalan yang terlebih baik adalah menjaga lidah. Hifdzul lisan bukan pada tempat yang lain. Dan berkata ianya Nabi, inna aksara khataya ibni Adam fi lisani. Sesungguh kebanyakan kesalahan ibnu Adam itu berada pada lidahnya. Kesalahan yang paling le bak lidah. Gara-gara lidah. Jinakan kesalahan lidah pun pegah haba. Olehnya salah. Wate salah pegah haba lah untuk perbetul atas salahnya. Hai kon, maksudnya benar-benar nah. Perbetul. Bayangkan ucapan yang tak
ucapkan untuk membenarkan yang salah. Mungkinkah benar? Maka akan timbul kesalahan yang kedua. Membenarkan yang salah pasti salah. Ban kata salah, pegah haba yang kelihlang untuk membenarkan yang kedua. Salah lom. Jadi makanya ketika ibu pun salah, salah julinya. Mungkin banjir karuh tak pegah haba sikret salah. Ia menuju mentang istighfar mentang. Ibu gah igop salah, maaf mentang. Lagi maaf, salah. Alian istighfar. Selesai masalah. Tetapi bagi orang yang tegak pegah haba, tetap habanya gebubutui dengan haba, habanya gebubutui dengan haba. Yang wateta jumlah memendumnya salah. Maka kebanyakan kesalahan manusia berada pada lidahnya. Dan berkata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak berkata ia akan yang kebaikan ataupun diam. Jadi orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan akhirat, maka pegah haba yang good. Pakon, karena hara haba bro yang tak pegah gehisap di orang akhirat. Kecuali katanya orang hana patih akhirat, nya pegah apa yang galak ayu ana upu. Age dahriin, kelompok dahriin yang na merompok bajan baru. Nya orang hana patih na orang akhirat. Menyatakan hai bet dega tak pegah haba gehisap orang akhirat. Orang akhirat hana, pegah haba ilmu berdega. Tapi menyatakan beriman dengan orang akhirat, nyo haba pastel. Karena setiap haba yang tak ucapkan urut akhirat adanya gehisap. In khairan fasyarrun. Menyo tak pegah yang god balasan, tak pegah buruk maka buruk balasan. Menyomenan setiap ingin pegah haba pikirle. Apakah habanya bermanfaat atau hana? Menyo hana bermanfaat diam. Walaupun bukan satu kesalahan habanya. Haba yang tak pegahnya kon haba yang salah, tapi tidak bermanfaat. Liasmut, diam. Jadi menyo pegah yang kebaikan. Menyo kon kebaikan, diam. Dan berkata Nabi SAW, "Man kasura kalamu kasura sakatuh, waman kasura sakatuh kasura zunubuh, waman kasurat zunubuh fannaru aulabih." Siapa yang banyak kalamnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuk dia. Jadi pun le haba, menyole haba pasti le salah. Nyo lagi pada tempat yang lain, menyole harta pasti le yang haram. Menyole harta pasti le haram. Bejuk menan, karena mencari harta yang halal kan mudah. Tapi gaknya mudah dah, berarti kau halal. Yang benarnya menanjit. Siapa yang banyak kalam, pasti banyak salahnya. Le pegah haba, le salah. Ketika le salah, le dosa. Ketika le dosa, fannaru aulabi. Maka neraka lebih aula dengannya. Walihada, karena ini adalah Siddiq radhiyallahu an. Biar haji Abu Bakar mengatakan lagi nyo adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yadau hajaran fihi, meletakkan batu di dalam mulutnya. Abu Bakar nak batai sini dalam babah. Kepuak liamna nafsahu minal kalam, supaya menegah dirinya daripada kalam. Mengambil je berapa? Dalam babah nak batai, maka mungkin dalam lidah. Pada tak nak berapa? Akhirnya berhaba putra batai le, pinah batai baru jut berhaba. Wadah kena pinah batai ke fikir, putra lu nak begah sampai lu pinah batai yang dalam babah. Kena sud putra dah nak begah. Pulan, kupu mana dah begah? Putra faedah, hana sapu. Hana jadi pinah, ia milom, hana jadi berhaba. Jadi wadah kena berhaba betul-betul habanya penting. Habanya adalah kebaikan. Maka pinah batai le untuk berhaba. Ya menanjarah. Jadi batainya penghalang karena lidah hanya bergerak bebas menyunah ni batai dia tu. Dah je batai yang lipih, berair becut, beduk jatuh lidah. Yang tu iam dah ju. Batai hana boleh, hana ada pegahaba, murusan, pegahaba murusan. Gak ada iam mendang. Aja. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi